semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus, atas kasih setia-Mu. Setiap hari baru kasih-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Terima kasih Yesus. Oh, hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih oh Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Yes Lord. Dengan senang hati kami ya Allah, kami menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Dengan apa kan kami balas semua kebaikan-Mu? Oh Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu, mengisikan nama-Mu. Oh Yesus, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Yesus segala kebaikan, segala kasih-Mu, semua berkat-Mu Tuhan. Oh, kami meninggikan kami menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami dimanapun kami berada, bahkan pada saat kami ibadah di rumah pun, pada saat saudara-saudara kami yang lain yang juga tidak bisa hadir. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu, dan Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Engkau telah mengimpartasikan kekuatan dalam kehidupan kami.
memampukan kami untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan sekalipun. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi ini. Bersabda kepada kami, dan biar setiap kami Tuhan punya roh yang alert, yang berjaga-jaga, supaya kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Roh Kudus beracara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Dikatakan demikian saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus berkata akan ada kesusahan yang besar. Istilah daripada Rasul Paulus di 2 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan, akan ada banyak penderitaan, akan banyak kesusahan dalam kehidupan di muka bumi ini. Itu sebabnya bagi banyak orang, mungkin bagi sebagian antara kita, bahwa apa yang terjadi dengan pandemi ini merupakan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi saya ingin yakinkan bagi saudara bahwa hal ini bukanlah suatu kejutan bagi Tuhan. Tuhan tidak terkejut. God is not surprised with what is happening on this earth. Bahkan Tuhan Yesus jauh sebelumnya mengatakan bahwa kita ini akan mengalami banyak kesusahan di muka bumi ini. Akan banyak troubles, akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan di dalam hidup ini. Itu sebabnya bagi saudara pada hari-hari ini, demikian juga mungkin bagi banyak orang, apa yang terjadi semestinya yang memang menjadi surprise bagi kita, yang tidak dipredik oleh para pemimpin dunia, para pemimpin ekonomi sekalipun, tetapi merupakan sesuatu yang tidak perlu menjadi surprise dalam kehidupan kita. Beberapa hari ini kita mendapatkan berita yang kurang enak di Singapura. Perusahaan Robinson sudah 160 tahun di Singapura, tapi harus tutup, harus bangkrut, mengalami kebangkrutan. Jadi saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi, Tuhan Yesus tahu apa yang akan dialami oleh murid-muridnya, apa yang menjadi solusi daripada Tuhan Yesus, apa yang menjadi suatu saran daripada Tuhan Yesus, apa yang menjadi pesan-pesan terakhir daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Nah saudara, ada satu ayat firman Tuhan, dan ayat ini merupakan ayat yang dicatat dalam beberapa bagian dengan berbagai versi yang lain. Tetapi ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di muka bumi ini sebelum dia naik ke surga. Dan dalam ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat terakhir daripada kitab Injil Matius, setelah dia mencatat dari pasal 1 sampai pasal yang ke-27, dan di bagian depan dari pasal 28. Kemudian dia mengambil suatu konklusi, kesimpulan. Ini loh yang aku ingin sampaikan, seolah-olah kata penulis kitab Matius. Dan ini juga merupakan kata-kata terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, saudara bisa ada satu keyakinan bahwa apabila seseorang menyampaikan pesan-pesan terakhir, pasti yang terpenting, betul nggak saudara? Pasti yang paling krusial kan? Pasti yang paling yang harus disampaikan. Jadi pesan-pesan terakhir, seperti kalau orang mungkin saudara pernah lihat video atau pernah baca, apabila orang punya kata-kata terakhir atau mereka berpikir mereka akan sudah mati, mereka mencatat akan pesan-pesan terakhir mereka. Mungkin ada sebagian minta maaf pada orang yang selama ini mereka kasarin, yang sakitin. Ada orang mungkin mengucapkan I love you pada orang yang mereka kasih tapi tidak pernah diungkapkan. Tapi mungkin juga ada yang menuliskan wasiat, kata-kata pesan terakhir untuk supaya apa yang harus dilakukan oleh keluarganya, orang yang dikasih. Jadi kalau bisa punya kesempatan untuk itu, biasanya pasti menyampaikan yang terpenting. Katakan yang terpenting. Yang terpenting. Nah, saudara ingat sekali lagi,
Yesus tahu murid-muridnya akan mengalami kesusahan dalam memberitakan Injil, menjalani hidup ini di hari-hari terakhir semakin sulit, saudara. Dan pada waktu Yesus tahu akan kesulitan yang akan dihadapi murid-muridnya, ini loh kata-kata terakhir. Ini yang terpenting yang Tuhan ingin supaya gereja Tuhan dengarkan, supaya murid-muridnya Tuhan dengarkan, supaya mereka tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan ini tercatat dalam Injil Matius pasal 28 dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Tapi saya bacakan saja mulai ayatnya yang ke-18. Tuhan Yesus berkata demikian. Dia katakan kepada mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan kata lain, saudara, solusi yang terpenting dari Tuhan Yesus dalam menghadapi masa-masa yang sulit, yang penuh dengan tantangan, yang sangat sukar dalam kehidupan ini, baik secara personal, baik itu dalam masyarakat, bahkan juga saudara dalam dunia ini, bagi gereja Tuhan yang mungkin juga sedang menghadapi COVID-19 ini, saudara, untuk kita tidak fokus kepada apa yang hanya kelihatan saja, tetapi kita fokus kepada tujuan rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya yang menjadi murid Tuhan dan memuridkan orang lain, saudara dan saya diingatkan kembali bahwa tugas tujuan yang sangat penting yang harus kita lakukan apapun yang terjadi di muka bumi ini, untuk kita hidup sebagai murid Tuhan dan memuridkan orang lain. Gereja Tuhan juga sama. Kita menghadapi suatu kesulitan, tantangan yang sangat besar saat-saat ini. Seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, apabila pandemik ini sudah berlalu di dunia ini, itu seperti tsunami, saudara. Tsunami kalau sudah datang kelihatan sangat menyakitkan, tetapi apabila tsunami airnya sudah surut, justru pada saat itulah kita akan melihat begitu banyak kehancuran dan kesukaran yang terjadi. Demikian juga dengan gereja, dengan orang Kristen. Pada saat pandemik ini sudah berlalu, saudara, apabila imannya tidak kuat, dasarnya tidak kuat, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, juga bahkan banyak sekali orang juga akan hanyut di dalam penderitaan dan kesukaran yang sedang terjadi. Nah, pagi ini secara singkat, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan menjadi murid Tuhan? Karena bagi Tuhan Yesus yang terpenting adalah menjadi murid dan memuridkan orang lain. Sekali lagi, saudara, yang terpenting menurut Tuhan Yesus adalah apa, saudara? Menjadi murid dan memuridkan orang lain. Itu yang terpenting bagi Yesus. Dunia akan berubah, situasi berubah, penyakit datang dan pergi. Bahkan sekarang pandemik yang begitu besar, beberapa waktu lalu Perdana Menteri Lee Hsien-loong baru mengatakan, sudah diprediksi oleh para ahli, nah nanti di masa depan ada penyakit yang lebih besar lagi, yang lebih menghancurkan, yang lebih mematikan lagi, yang mereka belum tahu namanya apa, saudara. Namanya penyakit X katanya. Itu sebabnya, saudara, sangat penting untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pesankan bagi kita di dalam segala keadaan, situasi, dan segala zaman. Nah, saudara, yang pertama adalah bahwa murid Tuhan adalah seseorang yang komitmen kepada identitas baru di dalam Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, identitas baru. 2, 3. Identitas baru. Nah, krisis yang sedang terjadi yang diakibatkan virus COVID-19 dimulai dengan soal kesehatan di Wuhan, tapi sekarang telah menjadi krisis multidimensi. Sekarang orang mengalami stres, rumah tangga mengalami kehancuran, kekerasan dalam rumah tangga, tentu saja ekonomi. Airline Singapura saja yang luar biasa nomor 1 di dunia hampir kolaps kalau tidak dibantu oleh pemerintah. Saudara, begitu banyak
kesusahan yang luar biasa, krisis yang terjadi di muka bumi ini. Nah, kita harus menyadari saudara, bahwa kita sedang hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Kita orang Kristen, khususnya jemaat kita, luar biasa. Teguh iman, kuat, tetap cinta Tuhan, tetap beribadah pada Tuhan meskipun online. Tapi tidak bisa disangkali saudara, sebagian di antara kita, mungkin bahkan semua di antara kita merasa sudah nggak enak di hati ini, udah capek dengan keadaan yang terjadi, sudah lelah rasanya dengan situasi keadaan yang menghimpit kehidupan kita. Nah saudara, kita diingatkan bahwa kita sesungguhnya hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, dan ini bukan tempat kita yang kekal. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang kekal yang jauh lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kalau saudara masa nggak enak hidup ini, rasanya semua sudah oke kok, makan cukup, tempat tinggal cukup, masih bisa kebaktian online, masih bisa berdoa, masih bisa ini dan itu, keluarga semua sehat, tidak ada yang sakit semuanya, tapi masih rasanya nggak enak rasanya dalam hidup ini. Sudah tahu kenapa nggak? Karena memang kita diciptakan bukan untuk hidup selamanya di muka bumi ini. God has prepared a better place for us. Amin saudara. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih baik lagi bagi kita. Nah seringkali kita sebagai orang yang percaya, kita kadang-kadang kita melihat cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi keadaan yang ada. Biasanya Tuhan itu tidak merubah situasi keadaan kita, tetapi seringkali yang Tuhan lakukan justru merubah hati kita, merubah hidup kita. Saudara mungkin masih ingat kisah yang pernah saya ceritakan. Ada seekor tikus dikejar-kejar oleh kucing. Lama dia merasa sangat susah hidupnya, selalu dikejar sama kucing. Suatu hari dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jadikan aku kucing, Tuhan aku gak mau dikejar-kejar sama kucing lagi. Tuhan sedia jawab doanya, dikabulkan. Dia jadi kucing. Kali ini saudara, dia dikejar-kejar anjing saudara. Jadi aduh susah benar hidup ini, dikejar-kejar terus sama anjing. Tuhan jadikan aku anjing. Tuhan kabulkan doanya, dia jadi anjing. Sekarang saudara, dia kejar-kejar sama siapa saudara? Sama harimau saudara. Dikejar-kejar sama harimau. Kemudian harimau saudara juga dikejar-kejar sama pemburu. Takut sama pemburu saudara. Nah saudara, biasanya kalau Tuhan merubah situasi kita, tapi hatinya kalau tidak diubahkan, sama saja. Mau jadi tikus kayak, jadi kucing kayak, jadi harimau kayak, semua sama saja. Itu sebabnya Tuhan ingin ubah dalam hati kita. Kalau hati kita diubah oleh Tuhan, situasi di luar bisa berubah, keadaan di luar bisa berubah, tapi kita bisa tetap berdiri teguh oleh karena hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk Tuhan jadikan kita manusia baru. Itu sebabnya Alkitab berkata, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjadikan Anda sebagai ciptaan yang baru. Nah kenapa saya katakan komitmen pada identitas baru? Karena seringkali dalam hidup ini, pada saat kita menghadapi tantangan kesulitan, iblis berusaha menarik kita kepada sifat dan cara pikir kita yang lama. Iblis berusaha untuk membuat kita bertindak dengan cara hidup yang lama, berpikir yang lama, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam keadaan stres. Itu yang dikaruniai oleh iblis untuk berusaha melakukan itu dalam hidup kita. Habis kita percaya saudara dan saya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya identitas baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Dalam hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak perlu takut, perlu kita hati-hati. Pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer. Kita jaga semua kesehatan kita, hidup sehat segalanya. Tapi kita jangan hidup dalam ketakutan, depres dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang baru. Nah saudara, ciptaan yang baru ini dalam kehidupan kita sebagai orang yang dikaruniakan Tuhan, manusia baru, kita juga punya kuasa yang baru, otoritas yang baru. Nah saudara, di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku, oleh karena itu pergilah. Nah kata kuasa dalam Injil Matius 28 ini dalam bahasa Greka
itu kuasa itu ada beberapa kata. Salah satu yang paling terkenal adalah dunamis. Dunamis itu dikata daripada yang digunakan orang-orang dalam zaman modern, dinamik, saudara ya. Dinamik, dynamic, right? Bom, saudara ya, bom meskipun kecil, tapi kalau diletakkan, boom gitu besar. Itu juga dunamis. Nah, itu salah satu katanya. Tapi dalam Injil Matius 28 ini tidak menggunakan kata dunamis, kuasa yang besar, bukan. Tapi kata yang digunakan adalah exousia. Exousia artinya orang yang diberikan otoritas. Kalau kita bahasa zaman sekarang ini adalah surat kuasa. Jadi kalau kita sudah punya ciptaan yang baru, kita identitas baru dalam Kristus, kita ciptaan yang baru dalam Kristus, kita sesungguhnya bukan saja diberikan ciptaan yang baru, identitas yang baru, tapi identitas yang baru itu datang juga disertai dengan surat kuasa dari Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah, kuasa di surga dan di bumi semua diberikan kepadaku. Nah, sekarang aku berikan surat kuasa. Kamu di-authorize. You are authorized to use this power, this authority. Nah, saya tahu saudara, pada hari-hari ini, pada saat dunia yang penuh dengan tantangan ini, kadang-kadang kita itu selalu berpikir hidup kita penuh dengan keterbatasan, semua kita dibatasi, hidup kita dibatasi, hidup dalam ketakutan. Sesungguhnya tidak perlu demikian. Kenapa? Karena selain saudara identitas sudah baru, Anda juga punya otoritas menggunakan kuasa dan otoritas yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi saudara, saya ingatkan, selama ini dulu mungkin sering saudara praktekkan, saudara ya, saudara klaim dalam nama Yesus, saudara berdoa kesembuhan, kelepasan, berkat Tuhan segalanya dalam nama Yesus, Anda percaya. Tapi hari-hari ini mungkin sudah lama tidak menggunakan kata-kata itu. Kenapa? Karena Anda merasa sudah overwhelmed, terlalu banyak tekanan daripada COVID-19 ini. Tapi saya ingin ingatkan pagi ini, sebagai murid Tuhan ciptaan yang baru, Anda punya otoritas. Dan apa yang kita katakan, firman Tuhan berkata bahwa mulut kita penuh dengan kuasa. Kita ucapkan yang benar, ucapkan firman Tuhan. Nah, ini bukan sekedar kita name it, claim it, saudara. Oke, aku ingin BMW. Aku dalam nama Yesus, BMW jadi milikku. Bukan itu, saudara. Karena otoritas yang Tuhan berikan bagi kita adalah untuk menjadi murid Tuhan dan memuridkan orang lain. So kita harus selalu tetap sharing firman Tuhan, tetap selalu untuk memberikan keyakinan, kekuatan bagi orang lain, untuk kita memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada orang lain, ingatkan orang lain untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Selama pandemik ini, kita tetap menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, yang tetap menjadi saksi Tuhan, yang tetap memuridkan orang lain. Meskipun kita tidak melihat, kita percaya ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin, saudara. Jadi jangan loyo-loyo lagi, saudara. Iman Anda bangkit. Memang banyak tekanan, tapi jangan loyo dengan iman kita. Jangan loyo dengan perkataan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan loyo klaim janji Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, ada identitas yang baru, ada juga kuasa yang baru diberikan kepada kita untuk menjadi murid Tuhan, hidup sebagai murid Tuhan dan memuridkan orang lain. Hal yang kedua yang penting bagi kita adalah untuk supaya kita komitmen pada proses pembentukan. Nah, saudara, ayat firman Tuhan yang dikatakan di sini, beberapa ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita bahwa menjadi murid Tuhan itu adalah suatu event. Waktu kita percaya Yesus, kita jadi murid Tuhan. Tapi itu baru permulaan. Jadi ada proses yang berkelanjutan. Yang Alkitab sebut demikian, semakin serupa dengan Kristus, atau beralih kepada perkembangan yang penuh, dan kemudian memikul salib untuk mengikut Yesus, dan kemudian Roma 12 beribadah oleh pembaruan budimu. Dengan kata, waktu kita sudah percaya Yesus sebagai murid Tuhan, kita itu masih ada proses yang berkelanjutan. Katakan apa, saudara? Proses yang berkelanjutan. Jadi kita itu terus dibentuk oleh Tuhan, terus supaya kita pikiran kita diubahkan oleh Tuhan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Serupa dalam arti apa, saudara? Bukan bentuk wajahnya, saudara. Serupa dalam karakternya, serupa dalam otoritasnya, serupa dalam hatinya Tuhan, serupa untuk memberitakan Injil, serupa untuk memuridkan orang lain. Nah, kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan, kita harus
rela dan mau untuk kita sungguh-sungguh melalui proses yang ada. Nah, cuman saudara, dalam proses ini kadang-kadang itu bisa menyakitkan. Istilahnya dalam bahasa Inggris can be brokenness, saudara. Kadang-kadang saudara, kalau kita ikutin proses, kalau ikut Tuhan itu percaya Tuhan, baptis beres sekali, udah beres, itu enak saudara. Tapi harus selalu proses. Kadang-kadang proses ini saudara sangat menyakitkan, bisa menghancurkan hati, perasaan, salah paham, dan segala macam saudara. Tetapi ayat firman Tuhan memberitahukan kepada kita, di dalam ayat yang luar biasa ini Alkitab berkata, dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Bahasa Inggris katakan, my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Nah, kalau hati Anda pernah hancur, aduh gimana hati ini kok nggak enak sekali ya. Udah ikut Tuhan, udah percaya Tuhan, disalahpahami, dikata-katanya nggak enak, dihakimi, utang belum dibayar, udah baik hati segala macam sudah. Dikata-katain lagi. Kadang-kadang kita memang hancur, saudara. Kadang-kadang memang nggak enak, hati kita nggak enak, disalahpahami dan segala macam, dituduh segala macam, orang menghakimi kita hanya lihat dari penglihatan. Orang kan melihatnya dari luar seringkali. Kalau kita lagi susah, orang bilang pasti ada dosa, pasti ada salah, pasti tidak setia, pasti ini. Orang macam-macam. Kalau kita berhasil sudah disanjung tinggi-tinggi, kita berbuat dosa pun orang nggak pernah lihat, saudara. Dan demikian juga orang tuh biasanya sukses di atas, berbuat salah orang tutup mata sebelah. So we have to be very careful. Kita kadang-kadang juga tutup mata sebelah dengan diri kita. Kalau kita lagi susah, kita menghakimi diri kita, bilang yang jelek-jelek tentang diri kita dalam pikiran kita. Tentu saja kita tidak berguna lah, kita ini, kita itu, kita dibenci Tuhan, kita dihakimi Tuhan, dihukum Tuhan, kita menyalahkan diri. Begitu kita sukses, saudara, kalau kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita tutup-tutupi, kita justify, oh nggak apa-apa, pelayananku berhasil kok, hidupku masih diberkati Tuhan kok, aku masih sehat kok. Nah, kita perlu hati-hati, saudara. Nah, tetapi saudara, pada waktu kita menjadi murid Tuhan, kadang-kadang saudara, kita mengalami brokenness, tapi kita tetap harus mengalami proses, karena kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi tetap ikut Tuhan. Katakan apa, saudara? Tetap ikut Tuhan. Hatinya hancur, tetap ikut Tuhan. Hatinya nggak enak, tetap ikut Tuhan. Itulah murid Tuhan. Yang ketiga, saudara, secara cepat saja. Yang ketiga, saudara, nah orang murid Tuhan yang hidup sebagai murid Tuhan dan memuridkan orang lain adalah orang yang komitmen pada maksud dan tujuan Kristus. Dengan kata lain, saudara, Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu artinya dia hidup bukan untuk tujuannya lagi, tapi dia hidup untuk tujuan Kristus. Dengan kata lain, orang yang hidup sebagai murid Tuhan, saudara, yang sudah melalui proses, dia berkata demikian, Tuhan, kalau itu yang Tuhan mau, aku juga mau. Tuhan, kalau Engkau izinkan itu terjadi, aku rela melewatinya. Tuhan, kalau Engkau izinkan itu terjadi, aku percaya Engkau punya rencana yang baik dalam kehidupan. Tapi Tuhan, pakailah aku. Zaman sekarang, saudara, khususnya di Singapura ini menjadi concern adalah orang mengalami sakit mental. Bukan jadi gila, bukan, saudara, tapi stres, depresi, yang lompat dari gedung tinggi dan segala macam. Hal-hal yang menyakitkan, saudara. Kenapa hal itu terjadi? Karena seringkali terjadi adalah kalau mengalami masalah dan tantangan yang merasa hidupku nggak berarti lagi. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Hidupku tidak punya masa depan. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya udahlah, kalau gitu aku mati saja. Itu pemikiran mereka, saudara. Tapi saudara harus ingat, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita di muka bumi. Has to be always in that our heart. That we live for the purpose of Christ because we are His disciples. We don't just live for our own purpose. We live for His purpose. Yang terakhir, saudara,
Yang terakhir adalah komitmen menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan, saudara. Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi ini. Kemudian dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak cukup semua hanya jadi bangsa murid Tuhan, tapi dia katakan adalah, ajarlah, apa saudara? Mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Kita baca sama-sama kalimat yang di bawah sini, saudara ya. Pasal 28 ayat 20 bagian yang terakhir. Dikatakan demikian sama-sama, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, misalnya Pak Wahyu ini murid Tuhan, dia misalnya anggap saja Yohanes. Yesus berkata, Yohanes, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau dia murid yang baik, apa yang dia lakukan, saudara? Pak Wahyu akan pergi kepada Oka misalnya. Dia, apa yang dia lakukan pada Oka? Dia diajikan sebagai murid, kemudian apa yang dia lakukan? Dia ajar Oka untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Oka pergi lagi, kalau dia jadi murid Tuhan, dia pergi lagi sama si A mungkin, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia mengajar, pergi menjadikan dia murid, kemudian mengajarkan dia melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, saudara, yang Tuhan sangat kehendaki dalam kehidupan kita adalah tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tidak sekedar ke gereja, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau kita hanya mendengar dan mengerti sekali saja, hanya ingin dihibur saja, tapi tidak melakukan firman, Yesus berkata itu seperti orang membangun rumah di atas pasir, badai topan melanda, hancur, mengalami kerugian. Nah, saudara tahu nggak kenapa saudara masih tetap setia kepada Tuhan saat-saat pandemi ini? Karena saya percaya saudara sedang dan telah melakukan firman Tuhan dalam hidup Anda. Itu sebabnya tetap terus lakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup Anda. Karena kita percaya kita tidak berjuang sendiri. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman ini. Kalau zaman ini belum berlalu, berarti Tuhan Yesus masih selalu beserta dengan kita apapun yang terjadi. Situasi berubah, zaman berubah, pemimpin berubah, negara berubah, kita berubah, tapi Tuhan Yesus dan janjinya tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin, saudara.